Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat bertemu di dalam video kali ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti atau di yaumil mahsyar kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah manajemen konflik. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang manajemen konflik yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang sumber-sumber atau penyebab konflik. Dan bagaimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah ya. Yang penting sehat dulu ya. Kalau udah sehat nanti bisa beraktivitas dan tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Semoga kita dijauhkan dari musibah COVID-19 ini. Amin. Baik, jika nanti ada pertanyaan pada slide yang saya akan jelaskan, silahkan ditanyakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang tipe yang ada di manajemen konflik. Yang kedua adalah fase-fase dalam manajemen konflik. Nanti pada video ini saya jelaskan apa saja sih tipe-tipe konflik yang ada di dalam perusahaan ya. Yang pertama adalah konflik yang terjadi antara bawahan dengan atasan atau atasan dengan bawahan ya. Ini disebut dengan konflik vertikal. Konflik vertikal ini sudah biasa terjadi ya, bukan hal yang aneh, dan ini sengaja kadang-kadang dibuat oleh pimpinan untuk memunculkan konflik yang positif. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya atau di video sebelumnya tentang sumber-sumber atau penyebab konflik, bahwa paradigma lama atau pemikiran lama tentang konflik itu bahwa konflik itu negatif ya. Konflik itu akan menimbulkan masalah dan konflik itu tidak diinginkan oleh perusahaan. Namun di manajemen kontemporer atau di paradigma baru, bahwa manajemen konflik itu hal yang positif ya. Hal yang positif, baik bagi perusahaan. Seperti yang ada syaratnya ya, tapi tidak selalu baik, positif, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah konflik yang dibuat pimpinan untuk meningkatkan motivasi dari bawahannya. Ya, seperti kalau saya contohkan ketika karyawan mengalami penurunan kinerja atau karyawan mengalami tidak
tercapainya target dari setiap yang mereka tetapkan, maka pimpinan akan berpikir bagaimana sih caranya agar karyawan ini bisa menjadi lebih produktif dan dapat mencapai target-target yang telah mereka buatkan atau yang perusahaan buat. Nah, pimpinan akan berpikir biasanya membuat challenge ya, atau tantangan yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini biasanya terjadi ketika akhir-akhir periode ya, akhir-akhir periode dari sebelum tutup buku, misalnya di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Oktober, November, Desember. Nah, ini para marketing biasanya harus mengejar target karena akan menutup buku. Nah, perusahaan berpikir bagaimana meningkatkan kinerja karyawan ya melalui challenge ya, membuat tantangan kepada karyawan. Seperti yang saya contohkan, siapa yang berhasil ya, kebijakan perusahaan, siapa yang berhasil mencapai target atau melebihi target, maka karyawan akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan the prize, akan mendapatkan hadiah ya, atau bahkan dapat promosi jabatan. Nah, ketika itu disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, maka seluruh karyawan akan berusaha untuk mencapai target perusahaan atau target mereka, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan harapan mereka dapat mendapatkan bonus tersebut, bahkan dapat promosi jabatan. Nah, itu contoh ya, contoh konflik yang positif bagi karyawan ya, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Bukan berdasarkan pada suka dan tidak suka ya. Bukan saya tidak suka, oleh karena itu saya buat kebijakan. Nah, kebijakan ini mengakibatkan karyawan sulit untuk bergerak ya atau beraktivitas. Maka ini bisa menimbulkan konflik. Ini negatif ya. Tapi ketika memberikan kesempatan ya, challenger kepada seluruh bawahan, maka ini akan menjadi hal yang positif konflik tersebut. Dan ini harus terus dikembangkan ya. Seperti di Unilag ya, contoh lain ya. Unilag ini juga memunculkan konflik ya antara dosen dan dosen. Misalnya dalam hal kepangkatan. Nah, itu juga bagi yang ingin terus berkembang dan maju dan terus pangkat, maka dia harus mengurus dan dapat jika berhasil mengurus, maka kesejahteraan dari dosen itu juga meningkat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda, saya ya, siap untuk mengikuti challenge ya dari perusahaan? Kalau sanggup ya, kalau bersemangat ya, kita bisa mengikuti challenger tersebut. Nah, bagi karyawan yang tidak menganggap itu sebagai motivasi dan malah membuat semangatnya turun, nah maka itu menjadi hal yang negatif. Saya nggak bisa Pak, kalau nggak bisa nanti seperti ini ya. Bukan dilihat dari sisi positifnya, jadi jangan lihat dari boxnya ya, don't see the box. Jadi kita harus lihat ke dalamnya, ada makna dari kebijakan tersebut, bahwa itu positif bagi karir karyawan tersebut agar lebih termotivasi ya. Nah, konflik ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, positif ya bagi organisasi. Nah, sengaja itu dibuat ya. Jika Anda jadi pimpinan, suatu saat Anda harus membuat challenger seperti itu ya bagi karyawan agar lebih termotivasi. Saya juga di fakultas ya membuat challenger ya, yaitu
setiap semester mahasiswa harus membuat atau mengisi survei terhadap dosen-dosen terbaik. Nah, itu akan memunculkan challenger bagi dosen bagaimana melayani mahasiswa dan memberikan ilmu secara maksimal kepada mahasiswa. Jika dosen memberikan secara maksimal ilmu dan pengetahuan dan pelayanannya, maka mahasiswa akan memberikan nilai yang positif. Nah, ketika dosen berhasil mendapatkan nilai positif, maka dia akan mendapat penghargaan ya oleh fakultas, disebut dengan the best lecturer ya, atau dosen terbaik pilihan mahasiswa. Jadi itu positif ya, konflik-konflik yang dimunculkan oleh organisasi ya, atau pimpinan. Nah, oleh karena itu mahasiswa dan mahasiswi yang sama-sama ya, kita harus saling berpikir ya positif terhadap konflik atasan dan bawahan. Walaupun ya kadang-kadang kebijakan pimpinan itu juga tidak bisa kita jalankan secara maksimal ya, tapi sebagai karyawan kita harus mengikuti ya apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan, karena itu sudah menjadi komitmen Anda ketika ingin bekerja di perusahaan tersebut atau di tempat usaha tersebut ya. Yang berikutnya adalah saya anggap paham ya, itu yang pertama ya, konflik antara bawahan dan atasan. Konflik ini sering terjadi ya, soalnya penyebabnya kebijakan ya atau ketidaksamaan pandangan. Nah, itu akan memunculkan konflik terhadap karyawan dan atasan ya. Tapi kalaupun ada konflik yang sifatnya pribadi antara pimpinan dan bawahan ya, sebisa mungkin dikomunikasikan dengan secara baik ya, jangan secara anarkis, jangan secara brutal ya, karena Anda mahasiswa ya, Anda punya etika. Etika itu harus tetap dijaga ya. Jangan sampai seperti orang yang tidak memiliki pendidikan. Nah, yang kedua adalah konflik horizontal. Yang tadi vertikal ya. Yang berikut ini adalah konflik horizontal. Ya, horizontal itu sederajat ya. Sederajat atau segaris ya, segaris dengan jabatan kita ya. Contoh, kalau Anda sebagai divisi marketing, maka Anda berkonflik sesama dengan level marketing ya. Ini biasa terjadi juga. Terus kalau Anda di level manajer, maka Anda berkonflik antar manajer pemasaran, manajer operasional, manajer keuangan ya, SDM dan sebagainya. Itu biasa terjadi. Kalau Anda sebagai CEO, maka atau top manajemen ya. Nah, di dalam manajemen ada 3 level ya. Apa itu? Ada yang tahu levelnya? Ya, pertama adalah top manajemen. Nah, top manajemen itu terdiri dari komisaris, direktur, ya, pemilik modal atau saham, ya, terus CEO ya. Jadi isinya adalah top manajemen yang ada di situ ya. Sedangkan Sedangkan di level middle itu terdiri dari manajer ya, manajer pemasaran, keuangan dan sebagainya. Ini level dari supervisor atau manajer. Sedangkan yang low itu terdiri dari karyawan ya, karyawan biasa, buruh dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Anda di posisi mana ya? Dan sering berkonflik sama siapa? Ya.
Konflik yang terjadi horizontal itu biasanya disebabkan seperti pertemuan di video sebelumnya, yaitu disebabkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, ya, ego diri sendiri, ya, itu bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik secara horizontal ini biasanya disebabkan oleh jangan sampai suka dan tidak suka, ya, itu nggak boleh, ya. Kalau misalnya dia berhasil, teman kita, ya kita berikan selamat, ya. Jangan, kalau misalnya dia terpuruk, ya jangan kita jatuhkan, ya. Jadi kita sama-sama saling menguatkan satu sama lain, itu biasa, ya. Jadi antara level itu, ya, ada kelompok-kelompok, ya, dia membangun kelompok-kelompok tim sendiri, ya. Tapi walaupun dia biasanya konflik-konflik ini bersifat personal, ya, bersifat pribadi, disebabkan oleh kata-kata, ketersinggungan, ya, sikap tidak baik dan sebagainya, itu biasa. Ya, solusinya ya harus dilakukan komunikasi, ya, silaturahim namanya, ya. Kita harus melakukan silaturahim karena dalam agama Islam selama 3 hari kalau tidak melakukan komunikasi atau silaturahim, maka, ya, dia berdosa. Jadi kalaupun terjadi masalah antara sama-sama kita, ya usahakan saja untuk melakukan komunikasi, ya. Karena mungkin saja kita yang salah, ya, bukan teman kita yang salah, ya. Kita banyak salah, ya. Jangan merasa paling benar. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau merasa paling benar sendiri, nah disebut dengan egois, ya. Merasa paling benar, merasa paling hebat sendiri, maka itu akan memunculkan konflik, ya. Konfliknya ya tidak positif, malah, ya, negatif. Kalau konflik yang positif, bagaimana Anda dengan Anda membuat challenge, ya, diri saya dengan Anda, ya, buat challenge. Siapa yang pertama naik pangkat, misalnya. Siapa yang pertama dipromosikan? Siapa yang pertama mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan? Itu lebih bagus, ya. Itu positif konfliknya, bukan menjatuhkan, ya. Kita juga bisa menjadikan rekanan kita itu atau selevel kita itu sebagai motivasi, ya, yang positif. Kalau dia berhasil, kita juga berpikir, ya, kok dia berhasil, ya, apa yang kurang dari saya. Jadi kita bisa belajar dari keberhasilan teman kita, ya. Itu lebih positif, bukan mencari kelemahan orang lain. Jadi kita termotivasi, masa dia bisa, saya tidak bisa, ya. Apa yang kurang saya, nah kita perbaiki kurangnya, semoga kita mencapai apa yang dia capai. Oke, nah itu bagus, ya. Nah itu yang kedua, ya, konflik horizontal. Kita lanjutkan, ya. Yang berikut ini adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga, konflik di lini staf, ya. Ini juga sering terjadi antara staf satu dengan yang lain. Lini staf ini disebut dengan alur kerja, ya, atau proses kerja. Proses kerja itu kan ada tahapannya. Misalnya kalau di bagian perusahaan produksi, ketika hendak melakukan produksi, otomatis dia harus bekerja sama dengan keuangan, ya. Dia harus bekerja sama dengan sumber daya manusia untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan. Terus dia juga bekerja sama dengan bagian produksi. Nah, terus dia juga bekerja sama dengan bagian pengawasan atau supervisor, ya, atau total quality manajemennya. Dari lini-lini yang saya sebutkan tadi, terkadang, ya, muncul masalahnya si keuangan tidak mau mengeluarkan budget, ya, karena produk yang dibuat tidak laku, tapi menurut produksi itu penting. Nah, ketika perbedaan pendapat tadi, ya, maka akan memunculkan konflik. Nah, solusinya ya harus dilakukan komunikasi lagi, ya,
menguatkan bahwa produksi ini penting, oleh karena itu keuangan harus mengeluarkan budget, ataupun boleh mengeluarkan keuangan budget tapi dengan yang diberikan mampunya segini gitu, boleh ya. Nah itu contoh misalnya di produksi, sama juga di penjualan ya. Biasanya ini kerjasamanya dengan budgeting, transportation, terus marketing ya, terus sama sales ya. Itu juga sering terjadi konflik ketika pembagian pasar ya, si pasar sini pasar sana ya. Misalnya di sana jauh ya, marketing A jauh, marketing B dekat kantor, marketing C di tengah kota. Nah ketika keuangan mengeluarkan budget ya, budgetnya sama gitu ya, dimanapun lokasinya sama, nah itu akan menimbulkan konflik lagi. Jadi disesuaikan saja soal budgeting. Misalnya kalau jauh ya kita berikan fasilitas lebih karena dia harus bekerja lebih keras untuk mencapai pasar. Sedangkan yang di dekat ya kita sesuaikan. Nah, itu untuk menghindari konflik terjadi di bagian marketing ya. Itu antara lini ya, lini. Jadi antara lini satu dengan lini yang lain itu saling berkaitan dan saling bekerja sama ya untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Yang keempat adalah konflik peranan ya. Peranan ini terkadang ya, peran ini misalnya ditunjuk untuk menjadi orang penting ya, atau mengambil keputusan atau mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak mempunyai compatible ya, tidak memiliki kemampuan. Padahal pimpinan mengharapkan mungkin ada keterdekatan ya dengan pimpinan, maka dia ditunjuk sebagai mewakili pimpinan di divisi tertentu ya. Tapi sebenarnya dia tidak mampu, tapi dia dekat. Nah, ketika kondisi tersebut ya, padahal dia tidak mampu, dipaksakan juga, maka itu akan memunculkan konflik baru lagi, masalah baru lagi. Nah, solusinya saya menyarankan ketika ada mengisi kekosongan divisi atau di marketing atau di pemasaran, keuangan, produksi dan sebagainya, maka pilihlah sesuai dengan kompetensinya ya, kemampuan dan skillnya, kompetensi komunikasi, kompetensi soft skill sama hard skillnya ya, semua itu harus dikombinasikan. Dan buatlah lelang jabatan ya. Silahkan mendaftar siapa yang bersedia untuk menduduki jabatan ini ya. Nanti ketika dikumpulkan berapa, misalnya ada 5 orang, maka dilakukan tes and proper test ya, untuk melihat kelayakan apakah dia layak ya untuk menduduki jabatan tersebut dengan pengalaman yang dan kemampuan yang telah dia miliki sebelumnya. Nah, itu tidak akan menimbulkan konflik ya. Tapi ketika ditunjuk oleh pimpinan karena faktor kedekatan, bahkan dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka itu akan menjadikan masalah baru ya yang muncul, sehingga perusahaan tidak akan bisa berjalan secara efektif dan efisien karena terlalu banyak interupsi ya, terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dijalankan oleh bawahan ya, karena dianggap tidak sejalan ya dengan pemikiran dari bawahan ya. Mungkin itu ya, oleh karena itu saya harapkan mahasiswa-mahasiswi ketika terjadi konflik tersebut ya, seperti sekarang ya, konflik tentang UU tenaga kerja ya, saya yakin sebagian adalah karyawan yang juga khawatir dan was-was dengan kondisi UU tenaga kerja ini ya. Kita harap kita lebih tenang ya menghadapinya. Semua pasti baik ya, semua pasti ada hikmahnya.
kita jalani saja apa yang kita miliki sekarang ya. Walaupun kita berusaha untuk turun ke lapangan dan melakukan demo, ya saya rasa itu akan menimbulkan masalah baru ya, konflik baru, dan mungkin Anda nanti akan dihentikan ya. Nah, itu akan menimbulkan masalah baru ya. Kita memang makin hari makin susah ya, konflik semakin hari semakin banyak. Diharapkan ketenangan ya dalam menyikapi setiap masalah atau konflik yang terjadi, baik di diri Anda, keluarga Anda, dan di lingkungan kerja Anda ya. Kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga diberikan petunjuk yang terbaik untuk hidup kita ya. Oleh karena itu, sekali lagi, jika terjadi konflik antara Anda, antara pimpinan, antara lini, antara peranan tadi, maka solusinya adalah silaturahim ya, dilakukan komunikasi yang baik ya. Nanti ada terjadi tukar pikiran ya, nanti akan terbuka, terluapkan ya semua yang ada di dalam hati. Tapi kalau didiamkan nanti akan menjadi bom waktu dan akan meledak. Nah, itu akan lebih parah ya. Fungsinya adalah jika ada momen-momen tertentu yang misalnya hari raya ya, atau acara ulang tahun perusahaan ya, lakukanlah komunikasi. Maka jika Anda jadi pimpinan di suatu perusahaan, agar meminimalisasi konflik tersebut jika dengan terlalu lama berlarut, adalah perusahaan harus menjadi mediator. Kedua, lakukan aktivitas bersama ya, seperti outbound ya. Outbound itu penting bagi mereda konflik. Nanti antara ini dan ini kita satukan ya, kita buat dia dalam satu tim, sehingga dia akan melakukan komunikasi dalam tim. Nah, dengan itu akan terbuka pembicaraan, akhirnya ya biasa saja lagi ya, tidak terjadi masalah. Tapi ketika dibuat gap terus, tidak dilakukan pertemuan, itu akan makin melebar ya. Terima kasih. Tugas untuk pertemuan ini tidak ada ya, tugasnya hanya menonton ini sampai selesai. Sekali lagi, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, malam.